Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani meminta seluruh pendukung PDIP untuk merelakan kawan yang sekarang menjadi lawan. Hal tersebut disampaikan saat peresmian kantor tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud, Provinsi Jawa Timur di Surabaya Sabtu kemarin. Puan meminta seluruh pendukung agar solid dan fokus pada tujuan memenangkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan diri untuk Indonesia. Sementara itu, kontestasi Pilpres 2024 memunculkan 3 pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketiga pasangan bakal capres dan cawapres tersebut merupakan putra terbaik bangsa. Kini, pemilih tinggal memperhatikan visi, misi, rekam jejak, dan kemampuan ketiga pasangan tersebut dalam memajukan bangsa dan negara ke depan. Ketiga pasangan dan pendukungnya juga diharapkan dapat menjaga suasana tetap kondusif, siap menang, dan siap kalah dalam menerima hasil dari pilihan pemilih pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya memang sebenarnya di politik ini nggak ada kawan nggak ada lawan ya Via, ya kan? Ilmu politik itu nanti biarlah seorang Adi Prayitno yang menjelaskan. Ya, kita sudah hadirkan juga. Tapi ini juga mengutip pernyataan dari Mbak Puan, Ketua DPP PDIP, bahwa ada kawan lama yang menjadi lawan baru. Gitu. Nah. Ya tapi kan karena pernah jadi kawan? Mudah-mudahan sih resistensinya nggak terlalu banget nih gitu ya. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, Rati. Siap. Kemudian juga via Zoom sudah bergabung bersama kita Andreas Hugo Pariera, politisi PDIP, dan juga Mbak Rahayu Saraswati, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Andreas dan juga Mbak Sarah. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Arief. Iya, terima kasih waktunya Bang Andreas dan juga Mbak Saraswati. Saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, ini pernyataan dari Ketua DPP PDIP, kawan lama menjadi lawan baru nantinya dan relakan saja. Kita harus fokus 100 hari ke depan ini selama Pilpres 2024. Apa yang harus ditangkap masyarakat dengan pernyataan ini? Dalam arti apakah memang PDIP sudah move on? Yuk kita sama-sama fokus saja ke Pilpres atau gimana Bang? PD Perjuangan selalu move on, nggak ada istilah tidur gitu. Mbak Puan kan pernah menyampaikan juga gitu, ada waktu bertanding, ada waktu bersanding. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat biasa gitu, dalam arti di dalam politik ini kan ketika kontestasi di dalam masa Pilpres seperti ini, juga Pileg tentunya. Ada waktu di mana ya kita berkontestasi gitu. Mungkin yang tadi ya kita tahu dengan fakta-fakta yang ada, kawan-kawan yang tadinya kita sama-sama, baik itu partai politik ketika di pemerintahan, juga termasuk juga relawan, yang tadinya mungkin kita sama-sama ya kemudian ada keputusan lain yang membuat tadinya kita bersama-sama, kemudian ya ada yang menentukan sikap yang berbeda, kemudian kita berkontestasi di dalam Pileg maupun Pilpres. Nah, sehingga ini suatu hal yang biasa gitu. Kami di politik itu udah biasa dengan hal-hal seperti ini. Sehingga kalaupun mau diinterpretasikan ya interpretasinya letter luck aja, langsung aja apa yang ada. Memang faktanya seperti itu. Oke, Bang Andreas. Sebetulnya sampai itu terlontarkan oleh Ketua DPP Anda, Mbak Puan Maharani ini sudah cukup mengkhawatirkan nggak sih? Atau mungkin kalau mengkhawatirkan tuh mungkin istilahnya terlalu ini ya, sudah cukup penting nggak sih sampai harus dilontarkan itu gitu? Apalagi kalau dikatakan kawan, relawan, mitra politik yang kayak gitu-gitulah. Ini sudah cukup mengganggu kah sampai harus terucap kalimat tersebut? Sebenarnya hanya untuk mempertegas dalam arti bahwa di dalam kontestasi seperti ini kan kita harus bisa mengidentifikasi, Arief. Mengidentifikasi itu suatu proses yang penting untuk mengetahui positioning gitu. Positioning di mana kita, di mana
mereka yang berhadapan dengan kita gitu. Dengan demikian ya di dalam kontestasi ini kita tahu gitu membuat strategi menghadapi ya kontestan lawan gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita salah mengidentifikasi kan bahaya itu. Oke. Ketika 2013 menjelang 2014, identifikasi yang sama ini dilakukan nggak Bang Andreas? Karena kan momentum 2009, ketika momentum 2009, Megawati Soekarno Putri berpartner, waduh, bahkan dianggap keluarga seorang Prabowo Subianto ini begitu. Nah, menjelang 2014, yang ternyata di 2014 ternyata bukan seorang Prabowo Subianto yang bersama PDI Perjuangan, tapi Joko Widodo seperti itu. Ini juga diintensifkan nggak seperti itu? Ya selalu, Rif, itu di dalam setiap kontestasi itu kita harus bisa mengidentifikasi secara tepat itu. Makanya Mbak Puan juga pernah menyampaikan dengan istilah yang sangat sangat bagus gitu. Ada waktunya kita bertanding, ada waktunya kita bersanding gitu. Selesai pemilu ya selesai nanti proses kontestasi itu Andreas, gitu. Dan kita membangun satu pemerintahan yang baru. Ya, Bang, Mbak Puan sempat menyatakan bahwa dulu kita bersama. Jadi kita tahu nanti apa yang akan digunakan. Apakah dalam arti ini tahu nih strateginya karena dulu bareng-bareng nih. Jadi tahulah kartu trufnya seperti apa atau gimana? Setiap permainan pasti ada strategi baru. Okay. Kenapa? Karena konteksnya jadi berbeda. Jadi gitu, baru kan? strategi baru gitu ya Bang ya? Konteks ruang waktu berbeda gitu. Sehingga itu makanya saya sampaikan tadi kata kuncinya kan identifikasi. Identifikasi terhadap siapa yang ada bersama dan siapa yang ada di pihak yang lain. Dulu kan hanya dua kontestan. Oke. Dulu kan hanya ada 2 kontestan. Sekarang ada 3 kontestan. Ruang waktunya pun berbeda gitu. Sehingga identifikasi ini penting. Sehingga dengan demikian kita ketika mengatur langkah itu cepat di dalam melihat siapa yang ada di mana, siapa yang ada di mana. Oke, Bang. Boleh kita semakin persempit nggak sih? Atau kita kerucutkan gitu. Sebetulnya yang dimaksud oleh Mbak Puan ini siapa kawan? Siapa lawan? Siapa lawan? 2 yang berbeda atau masih 1 yang sama? Saya kira tidak perlu diinterpretasikan terlalu jauh. Gitu. Dalam arti ini hal yang sangat biasa gitu di dalam kontestasi. Ya termasuk kontestasi ya di pileg, di pilpres ini gitu. Di politik ini hal yang biasa dalam arti bahwa kita harus mengidentifikasi di dalam situasi seperti ini gitu. Dan konteksnya pun saya kira tiap peristiwa itu konteks ruang dan waktunya berbeda. Makanya tadi tahun 2009, 2014, 2019 konteksnya berbeda-beda gitu kan. Waktunya pun berbeda-beda gitu. Siapa yang di dalam proses ini misalnya 2019 kan hanya berapa 2 kontestan, 2014 pun seperti itu gitu. Sebelumnya pernah 2004 pernah ada berapa? Ada 5 pasangan. Jadi tiap peristiwa itu konteksnya berbeda, Rif. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi ini secara tepat dan ketika dengan mengidentifikasi secara tepat kita tahu posisi kita di mana, kita tahu bagaimana siapa-siapa yang ada di pihak-pihak yang akan bertanding dengan kita gitu. Saya mau ke Mbak Saras. Mbak Saras, walaupun Bang Andreas tidak menyebutkan begitu secara terang benderang siapa yang dimaksud Mbak Puan. Dan tidak usah terlalu diinterpretasikan. Tidak perlu begitu ya. Tapi begini, jadi akhirnya sorotan publik ini ke Prabowo Subianto. Karena memang di dalam situ ada Gibran Rakabuming Raka dan juga dukungan Pak Presiden Joko Widodo. Akhirnya publik ya, kalau berbicara mengenai publik memaknainya ini kawan lama menjadi lawan baru itu adalah Pak Presiden dan juga Prabowo Subianto. Iya, kalau di kami sih kami nggak terlalu banyak memikirkan itu ya, Mbak, Mas. Jadi kami memang selalu berprinsip apa yang Pak Prabowo sampaikan selama ini, yaitu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan itu masih kami berlakukan karena beliau selalu membawa pesan bagaimana kita harus menjaga persatuan Indonesia. Bahkan dan lebih pentingnya lagi adalah persatuan elit
bangsa Indonesia. Karena catatan yang sudah diberikan oleh para pakar untuk Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang menjadi top 5 secara kekuatan ekonomi di dunia, Indonesia emas gitu ya. Kalau dikatakan sebelum tahun 2045 bahkan sebenarnya bisa. Itu ada satu syarat, yaitu persatuan dari elit bangsa Indonesia. Itu kenapa Pak Prabowo tidak akan pernah menjelekkan kubu lain atau bahkan menginstruksikan ke bawah untuk menjelekkan kubu lain, itu tidak pernah. Bahkan beliau sangat tegas. Ayah saya pun juga pernah dimarahin. Itu semuanya harus tegak lurus untuk tetap menjaga tali silaturahim dengan pihak manapun, karena semua adalah putra-putri terbaik dan kita harus menjaga persatuan Indonesia. Berarti Andreas Hugo Pereira aja pagi ini itu kawan atau lawan ini Mbak Saras nih? Kalau di kami tidak ada konsep kawan dan lawan ya, sekali lagi karena 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi di kami semua masih saudara, hanya kebetulan kita berkontestasi di dalam politik. Oke, Mbak Saras pun juga ini kawan atau lawan Bang Andreas? Rif, kalau di dalam di dalam hidup bernegara kita semua bersaudara, kita semua adalah bagian dari bangsa ini gitu. Mantap. Pemilu itu biasa, Mantap. pemilu itu sangat biasa dan Betul. kita di politik ini kan udah ya kalau saya mengalami sejak tahun 2099 malah, artinya dalam proses-proses seperti ini, kemudian 2004 kita masuk di dalam pemilihan-pemilihan langsung seperti ini, dan ini hal yang biasa, kontestasi di dalam pileg dan pilpres, kemudian setelah itu kita membangun suatu pemerintah. Makanya saya katakan tadi, Mbak Puan pernah menyampaikan kalimat kata-kata yang sangat bagus. Ada waktunya kita bertanding, ada waktunya kita bersanding, dan itu saya kira ungkapan yang tepat untuk menjelaskan konteks pileg. Baik. Ya biasa dong, bukan Sebenarnya hal yang lawan biasa ini- sekali gitu. Oke. Ya, lawan ini tidak harus konotasinya negatif, bisa lawan dengan bersaing secara sehat gitu kan? Coba nanti biar Mas Adi Prayitno deh yang mungkin memformulasikannya begitu. Kalau misalnya emang nggak ada lawan, nggak ada kawan, jadi yang dimaksud oleh Mbak Puan ini Siapa? sopo. Kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami.